Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Tentunya bersama saya Emrsal Madani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi perulangan dalam Python, teman-teman. Nah, di sini seperti yang kita tahu, perulangan sering juga dikenal dengan looping, merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia melakukan suatu proses data atau menampilkan data secara berulang. Ada dua fungsi yang bisa kita gunakan dalam perulangan ini, teman-teman, yaitu for dan juga while. Nah, untuk yang for, cara penggunaan for itu seperti ini, teman-teman. Kita gunakan fungsi for, lalu kita mendeskripsikan sebuah variabel. Kita contohkan dengan variabel a, terus kita tulis range-nya, teman-teman ya. Range-nya, misalkan kita taruh range-nya 5. Nah, di sini titik 2, teman-teman. Enter. Lalu di sini kita bisa buat sebuah perintah, teman-teman. Misalnya print. Kita melakukan print untuk misalnya kita print kata halo ya, teman-teman. Hello world aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita coba run. Ini, teman-teman, dia menampilkan kata hello world sebanyak 5 kali. Nah, kita langsung masuk. Kita juga bisa menggunakan for itu seperti ini, teman-teman. Misalnya kita mempunyai variabel saya, misalnya gitu. Terus di sini variabelnya kita taruh tipe datanya string, lalu kita isikan nama, misalnya nama saya kan Rizal, seperti itu. Lalu di sini kita gunakan fungsi for yang tadi. Lalu variabelnya kita gunakan variabel saya dan in range. Bukan. Di sini variabel baru, tentunya variabel barunya ini misalnya kita taruh A lagi seperti tadi. Tapi range-nya kita tidak pakai range, kita tulis in saya seperti itu. Lalu titik 2, kita enter, lalu print i-nya, teman-teman ya, variabel i-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba run. Terjadi error ya. Coba kita ulang lagi. Ini kita salah taruh variabel ya, teman-teman. Jadi kita run ulang. Nah, itu seperti itu hasilnya, teman-teman. Ketika kita menggunakan dia otomatis mengeluarkan satu-satu huruf ya, teman-teman. Lalu kita juga bisa menggunakan perulangan ini dalam list ya, teman-teman. Seperti video yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang tipe data list. Jadi kita misalkan sebuah kelompok ya, kita gunakan kelompok seperti ini, dengan lalu kita gunakan buka tutup kurung yang lancip seperti ini, teman-temannya. Seperti kemarin kita bisa taruh nama kelompok, misalnya kita taruh nama orang Dadang, Dewa Kipas, Gotham Jazz. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Jadi ini tipe data list ya. Lalu kita ubah for variabel a, kita taruh in nama variabelnya kelompok, lalu kita print a, lalu kita enter, kita run. Nah, hasilnya itu seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada perulangan while, di mana kita misalkan kita punya variabel nih, misalnya variabel a sama dengan 1,
ya, 1 atau berapapun teman-teman, bebas ya. Lalu kita gunakan while A lebih kecil dari kita misalkan 11 saja teman-teman ya. Jadi lalu kita set, jadi angka 11 ini jadi batasan perulangannya teman-teman. Kita misalkan kita print misalnya hello world lagi, seperti pada penggunaan for hello world. Nah, seperti ini kita run, berapa kali dia mengulang. Oh, terjadi error teman-teman. Kenapa terjadi error? Karena kita tidak menaruh batasannya teman-teman. Kita tidak menaruh batasannya dalam ini. Misalnya A lebih kecil dari 11, sedangkan A ini tidak memilih action teman-teman, dimana A-nya akan tetap 1, maka ini akan terus bertambah seperti ini. Hello world tidak akan selesai, alias dia istilahnya infinity gitu teman-teman, tidak terbatas. Maka kita close, kita tambahkan yang namanya pembatas gitu teman-teman ya, pembatas dimana bisa kita gunakan di sini teman-teman, dimana kita tuh variabel A kita plus sama dengan 1 seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita melakukan ini, maka dia akan memiliki batasan. Maka A-nya akan terus bertambah, sehingga ketika A-nya sama dengan 11, maka dia akan berhenti untuk mencetak kata hello world teman-teman ya. Ini jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada jumlahnya 10 teman-teman. Nah, kita apabila di sini pokoknya fungsinya dia menambahkan, dia akan mengulang kembali ke atas gitu teman-teman. Misalnya ini hello world yang pertama, lalu A plus sama dengan 1, maka nilai A-nya sama dengan 2, maka dia balik lagi ke sini untuk melakukan hello world. Di sini ketika melakukan prosesnya dia akan berjumlah 3, pokoknya akan seperti itu seterusnya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya perulangan bersarang teman-teman. Kita menggunakan fungsi for di perulangan bersarang ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita tulis for, kita tuliskan variabel misalnya A seperti tadi, kita tulis range-nya 7 saja ya teman-teman, hingga titik 2-nya, indentasinya, lalu kita gunakan for lagi. Jadi di sini kita akan buat variabel baru B, di mana B ini nantinya akan menjadi kolom dan A ini akan menjadi barisnya ya teman-teman, di mana kita tulis lagi in range. Oh ya, salah teman-teman, di sini saya lupa menaruh buka tutup kurung. Di sini 7 ya. Nah, di sini kita tulis range-nya, kita gunakan variabel A teman-teman, di mana dengan fungsi A plus 1. Titik 2 seperti ini, kita enter lagi, lalu kita gunakan print. Nah, di sini untuk menampilkan bagaimana sih bersarang tersebut seperti apa, makanya kita misalkan dengan angka 0 saja ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter lagi, kita ingat indentasi, dimana kita print di sini agar dia bisa enter ke bawah gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba run. Ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Oh ya, di sini kita ingat menggunakan fungsi di sini n dengan seperti ini.
kita gunakan seperti ini. Kita ulang lagi run ulang. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Maksudnya bersarang tuh teman-teman, di dalam fungsi perulangan, di dalamnya lagi ada fungsi perulangan lainnya, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin untuk video kali ini mungkin sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.